Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, kali ini saya di kediaman rumah simbahnya Masji, di mana Masji masih terbaring lemah di sini. Kita di sini pertama mau sowan, mau tahu keadaannya Masji, tapi ya seperti yang dilihat masih lemes Masji di sini. Dan di sini alhamdulillah untuk ibunya Masji dari Jakarta pulang untuk menengok Masji. Soalnya kemarin dikabarin Masji sakit, jadi ibunya langsung pulang kampung. Dan di sini ada simbahnya Masji, di mana Masji itu di kampung sini tuh tinggal bersama simbahnya. Tapi Masji juga punya tempat base camp yang disebut kami base camp. Tapi ya berhubung keadaannya lagi seperti ini, Masji dirawat temannya simbah. Masji, Iya mas. piye? Cek, yang dirasake cek piye? Iya mas. Kemarin Mas. udah ke dokter, Heeh. terus diindikasi infeksi usus mas. Terus ada pantangannya kan, dilarang makan pedas sama asam dulu. Terus ini udah ada obatnya nih. Nanti nek obatnya nggak mendingan, itu bakalan di ronsen mas. Mungkinan besok saya di ronsen dulu. Oh, mau diperiksa lagi. Iya mas, katanya masih perutnya masih sakit. Iya Bu, jadi kemarin saya juga nggak bisa explore sama Masji. Karena juga lihat kondisi ini lagi masih lemes. Cuman saya juga sama tim Telusur Alas masih melanjutkan misi, dimana misi terakhir kita itu nyari tingkir Bu. Tingkir itu manusia hutan yang sempat kami temu sama Masji dan Mas Rey. Iya. Tapi gimana keadaannya Mas Rey di Jakarta? Baik-baik aja, Bu, Alhamdulillah ya? sehat, Alhamdulillah. lancar, tapi masih ulangan terus. Ya denger Mas C kurang enak badan kemarin malam itu katanya dibawa ke rumah sakit, ya kaget. Saya langsung pulang dulu, melihat keadaannya kayak gini. Yes. Teman-teman semua minta doanya semoga Mas C cepet sembuh. Amin. Amin. Semoga cepat bisa kumpul lagi sama tim Abecus, Telusur Alas dan JRY. Amin. Amin. Semoga kalian tanpa Mas C bisa eksplor, Amin. dikasih kelancaran, kesehatan. Yang penting hati-hati, Iya, Bu. selalu berdoa, saling dukung, saling menjaga, saling bantu. Iya. Terima kasih Ya, banyak. bisanya apa, orang tua bisanya cuma doain. Ya. Ya, Mas. Ini alhamdulillah bisa pada datang ke sini semua. Iya Bu. Saya sama Mbah ngucapin terima kasih. Iya, sama-sama. Mas JRY Telusur Alas bisa nengok Mas J. Ya begini saya juga kaget, malam-malam ditelepon langsung kakinya berangkat. Ya, jadi Sehat ya Yang- Mas. yang kedua saya kesini ini Bu, membawa kayak penemuan terakhir kemarin saya ekspor sama. Oh iya Mas Yanto, kemarin waktu kita eksplor kan menemukan keong itu Mas, keong emas yang berbulu putih. Oh iya, mau tak tunjukin ke Masji. Ke Masji ya. Nih, jadi gini Masji, semalam itu saya waktu eksplor sama Mas Tri, itu saya sempat dirasuki oleh prajurit Brajacara, di mana prajurit Brajacara tersebut ngasih informasi pada saya salah satu senjata utama untuk meleburkan sosok iblis itu ya cuman keong emas berbulu ini. Dan semalam itu Brajacara berpesan bahwasanya keong emas yang berbulu ini ada sosok penunggunya. Dan sosok penunggunya itu sosok nenek-nenek. Dan kata Brajacara juga, sosok nenek-nenek ini nggak suka atau identik, dia tuh marah kalau lihat manusia. Nggak tahu Mas, kenapa dia setiap lihat manusia itu marah. Tapi alhamdulillahnya ketika saya dekatin sama Mas Triono dan saya sempat
komunikasi juga sama nenek tersebut. Nenek tersebut itu malah ini mas, langsung mengizinkan untuk mengambil keong atau peliharaannya dia ini. Mungkin saya pikir itu gini mas, setelah nenek-nenek itu tahu maksud dan tujuan saya sama Mas Tri itu mau menghancurkan atau memusnahkan iblis, jadi si nenek itu kayak gini mas, kayak dukung itu, karena nenek tersebut itu Satu tujuan dengan kalian. iya satu tujuan sama kita. Dia pernah menjadi tawanan juga oleh Panglima Brotoseno. Itu info dari Brajacara. Brajacara. Dari neneknya. Tapi untuk senjata ampuhnya itu yang bocorkan sendiri itu Brajacara. Boleh saya lihat mas? Nah kemarin saya langsung mau gunain itu, tapi kan saya nggak tahu mas Tahu caranya cara bagaimana. gunainnya gimana. Makanya niat saya kesini ya, pertama mau jengukin Masih, yang kedua saya mau nyusun rencana gimana cara musnahkan iblis Panglima Brotoseno ini melalui keong mas ini. Jadi ini ada dua kemungkinan mas. Ini bisa digunakan untuk menghancurkan sosok iblis itu dengan cara dibuatkan pancingan. Ini adalah hewan yang disukai oleh iblis itu. Iya emang Brajacara kemarin sempat bilang bahwasanya makanan atau santapan Nah iya, yang di paling situ. disukai itu ya keong mas itu mas. Di situ saya masih bisa merasakan ada dua kemungkinan. Ini makanannya atau mainannya. Tapi Mas Yanto barusan menyebutkan bahwa Brajacara menyebutkan ini makanannya. Ini nanti bisa dibuatkan pancingan di mana Mas Yanto bisa letakkan keong ini di suatu tempat. Mungkin yang pernah Mas Yanto jumpai iblis itu di mana berada. Letakkan di situ dan Mas Yanto coba intai dari kejauhan. Tapi cara memusnahkan iblis itu saya belum tahu bagaimana cara penggunaannya ini. Saya cuma takutnya gini loh mas, nanti udah tak gunain malah nggak mempan. Soalnya nenek siapa kemarin namanya? Nenek Tobil ya. Iya. Nenek Tobil itu bilang itu keong satu-satunya, dimana nanti kalau kita bisa nggak manfaatin itu udah nggak ada lagi mas. Iya, Bahkan iblis itu bisa kekal abadi, iya nggak benar. akan bisa musnah. Di sini saya belum berani mengatakan bagaimana caranya. Soalnya di sini taruhannya kalau gagal, ini Udah. hanyalah kesempatan satu-satunya. Iya, pertama dan terakhir mas. Kalau ini gagal, iblis itu akan kekal abadi, tidak dapat dikalahkan. Ya terus tingkir nggak bakal bisa balik mas. Iya, tingkir gak bakal bisa balik lagi karena kekuatan si iblis itu. Iblis kemarin menyebutkan bahwa namanya siapa mas? Duryosono kalau Iya nggak salah. Duryosono. Iya. Iblis Duryosono. Waktu saya komunikasi dan dia menyandra tingkir kemarin, dia menyebutkan namanya Duryosono. Mungkin ini bisa dibuat pancingan, tapi kalau ini gagal ya sudah, misi kita gagal untuk menyelamatkan tingkir. Ya tapi kita nggak ada salahnya kalau kita usaha sih mas. Iya, yang pasti ini langkah pertama untuk pancingan, karena ini adalah makanan kesukaan dia. Mungkin setelah kepancing Mas Yanto bisa gunakan apa doa-doa tersebut atau ayat-ayat tertentu untuk menyergap atau memusnahkan Duryosono. Mungkin dibantu dengan Mas Tri, Mas Wahyu dan Mas Gendon. Tolong dibantu Mas Yanto. Saya tidak bisa mengikuti kalian pada malam hari ini karena saya masih sakit di sini. Karena di sini pure sakit saya medis. Medis ya mas. Medis, Nggak ada gangguan lain ya. nggak ada medis. Dan dokter sudah menemukan penyakitnya yaitu infeksi usus. Usus saya terinfeksi. Mungkin makan saya nggak teratur. Tapi di sini mungkin bisa dibuat pancingan di mana Mas Yanto letakkan di
iblis itu yang pernah Mas Yanto jumpai, mungkin nanti kalian bisa intai dari kejauhan. Di waktu si iblis lagi keasikan makan ini, mungkin Mas Yanto bisa bisa serang atau tangkap lah, Disergap itu. sergap iblis itu. Mudah-mudahan nanti juga Senopati datang Iya. bantu. Soalnya Untuk waktu kali pertama ketemu itu, iya, ketika saya menginteraksi sama iblis, siapa? Duryosono, Duryosono. yaitu Ki Senopati datang, dan tiba-tiba iblis itu pergi aja, karena mungkin takut sama Ki Senopati. Ya intinya ini dibuat pancingan. Nanti bagaimana caranya, insya Allah nanti di sana pasti kalian nemu caranya. Entah dari siapa, entah dari mana. Saya ingat, ini informasi dari Brajacara. Saya yakin Brajacara juga tahu. Oh iya, kalau kalian bisa memanggil Brajacara, coba panggillah mereka. Iya, Mas. Entah Brajacara atau pengikut. Sekarang kan Brajacara kan ada 999 pengikut dalam dirinya. Siapa tahu di antara mereka tahu bagaimana caranya. Nah, kemarin waktu saya kemarin prajurit Brajacara itu, dia nggak pesen apa-apa. Maksudnya selain suruh nyari ini, nanti kalau udah ketemu ini diapain gitu, dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa ya Mas. Soalnya waktu ini waktu Brajacara ngerasuki tubuh saya secara tidak sadar, kan saya juga nggak tahu Mas, dia itu ngapain apa aja. Di situ yang tahu cuma Mas Triono, dan Mas Triono cuma mengatakan sama saya bahwasanya kita harus nyari ini aja. Ya sudah, kalian pergi ke sana, jalankan apa yang saya perintahkan dulu. Untuk informasi lebih lanjut, insya Allah pasti ada Ya, dari siapapun itu. Amin. Amin. ya kita di sini juga minta doanya dari Masji, dari ibunya Masji dan simbahnya Masji. Mudah-mudahan malam ini kita berempat bisa menyelesaikan misi Iya, kita. hati-hati. Tapi Hati-hati ya. gimana Mas Tri sudah bisa mengendalikan Alhamdulillah Mas. Brajacara? Sedikit saya sudah bisa mengendalikan. Untuk Mas Wahyu bisa mengendalikan macan kumbang? Belum bisa. Belum. Jadi gini Mas Wahyu, untuk mengendalikan suatu kodam atau pendamping, ini kan Mas Wahyu didapatkan secara tiba-tiba dan tidak sengaja, Iya. bukan bawaan lahir atau keturunan dari suatu orang tua. Gunakanlah dengan hati Mas Wahyu, jangan pakai perasaan amarah. Jika Mas Wahyu menggunakan semua itu dengan hati, insya Allah macan kumbang itu dapat luluh dengan sendirinya. Pergunakanlah dengan hati Mas Wahyu. Untuk Mas Tri juga, jika semua dilakukan dengan hati, insya Allah akan lancar. Ya sudah, ini keburu larut malam nanti, takutnya ada suatu hal yang tidak diinginkan, entah hujan atau angin atau apa, Ya, nanti malah malam ini lancar. Kita minta doanya, dan di sini kita cuma bisa doain Masji mudah-mudahan cepat sembuh, Amin. dan cepat pulih seperti sedia kala, bisa explore lagi sama kita. Amin. Untuk teman-teman semua, saya minta doanya ya, doakan Masji semoga cepat sembuh. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas? Iya. Saya mohon maaf nggak bisa ngikutin kalian malam ini, karena saya perlu istirahat yang sangat ekstra, Iya. anjuran dari dokter. Dan saya juga mau ngabarin ke teman-teman kalau besok saya akan ronsen. Iya, Mas. Kalau ada indikasi yang parah, kemungkinan saya akan dioperasi, dan mudah-mudahan tidak ada, dan saya bisa sembuh kembali. Amin. Sekarang kalian berangkat, Iya Mas. jangan lupa baca bismillah. Iya. Udah, mungkin itu aja teman-teman ya. Kita udah jenguk Masji, kita semua udah tahu gimana kondisinya Masji sekarang. Yang terpenting sekarang kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan Masji cepat sembuh dari penyakitnya.
Oke, sekarang kita sebelum lanjut eksplor kita berdoa bareng-bareng dulu. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Udah cepat sembuh Mas ya. Ya terima Mas, kasih. terima kasih ya Mas. Saya Jadi pamit. semoga lancar Amin. dalam menjalankan misi-misinya. Amin, amin. Masjid biar cepat sembuh. Mohon doanya saudara teman-teman semua, semoga bisa kumpul lagi bersama tim lagi, melanjutkan misi-misi kalian. Udah, saya sama teman-teman pamit dulu. Nanti langsung lanjut di hutan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi